Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Update terbaru mengenai persiapan timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 pada 15 April mendatang. Pada tanggal 5 kemarin, timnas Indonesia telah menggelar laga uji coba pertama mereka, yaitu dengan menghadapi timnas U23 Arab Saudi. Namun pada laga tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dari Arab Saudi dengan skor akhir 3-1. Ya, perlu kita ketahui bahwa Arab Saudi ini merupakan juara bertahan dari Piala Asia U23 edisi sebelumnya ya. Dan menurut kabar juga masih ada beberapa pemain dari timnas U23 Arab Saudi yang membawa juara pada edisi sebelumnya masih bermain pada Piala Asia edisi kali ini. Dan perlu kita ketahui juga bahwa laga uji coba ini memang tidak disiarkan secara langsung ya, ataupun dengan pertandingan tertutup. Jadi kita tidak bisa melihat pertandingan seperti apa. Namun yang sangat saya sayangkan ketika ada beberapa media sosial yang mengupdate hasil timnas, banyak sekali netizen yang seolah sebagai pelatih online ya. Jadi ketika update mengenai timnas Indonesia melakukan laga uji coba pertama menghadapi Arab Saudi dan hasilnya kalah 3-1, banyak sekali netizen yang mengomentari dari pertandingan tersebut, padahal kita juga tidak tahu seperti apa pertandingannya karena di pertandingan itu tidak disiarkan secara langsung. Banyak juga yang mengatakan bahwa katanya menargetkan lolos 8 besar, tapi pertandingannya buruk, pertandingannya jelek, pertandingannya kalah melawan Arab Saudi. Terus juga katanya pelatih hebat, tetapi di laga uji coba aja kalah. Ini sebenarnya saya juga bingung ya. Maksudnya mereka itu tahu dari mana gitu bahwa pertandingan Indonesia itu jelek? Karena kan ini pertandingan tidak disiarkan gitu secara langsung, pertandingan secara tertutup. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ini adalah laga uji coba ya. Ini laga uji coba yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Sang pelatih Sintayong juga masih mencari meramu strategi untuk komposisi yang pas nantinya pada gelaran Piala Asia U23, seperti halnya pada saat Piala Asia Senior kemarin ya, ketika timnas Indonesia Senior menggelar 3 laga uji coba dan hasilnya semua kalah gitu. Banyak juga sama yang menghujat netizen bahwa Indonesia bermain ancur-ancuran, padahal yang perlu kita ketahui adalah laga uji coba ini yaitu untuk menemukan strategi, untuk menemukan komposisi pemain, untuk menentukan starting line up nanti siapa yang siap bermain gitu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi tolong untuk netizen Indonesia ya, jangan berlaga seperti pelatih online ya, karena kalian ya, kita semua tidak tahu bahwa ini itu adalah pertandingan tertutup ya. Yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana di laga uji coba ini kita menantikan nantinya pelatih Sintayong akan meracik dan meramu strategi seperti apa dari hasil uji coba ini pada saat gelaran Piala Asia U23 nantinya. Dan yang perlu kita ketahui juga, memang timnas Arab Saudi ini adalah salah satu tim yang kuat ya. Sesuai yang apa yang saya tadi katakan bahwa memang juara bertahan dari edisi sebelumnya gitu. Dan pada saat beberapa media sosial mengupdate, saya mencatat pelatih dari Sintayong menurunkan 11 pemain pertama, yaitu di penjaga gawang ada Muhammad Adi Satrio, di back Sintayong dengan menggunakan 3 back, Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari. 2 wingback menggunakan Rio Fahmi dan Doni Tripamungkas. Di lini tengah
Sintayong menurunkan Ivar Jenner dan Arkan Fikri. Dan di 3 penyerang, Sintayong menurunkan Witan Sulaiman di kanan, Rafael Struijk di kiri, dan Ramadan Sananta sebagai penyerang utama. Nah, di babak pertama dengan starting line up seperti yang saya sebutkan barusan, Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 walaupun Arab Saudi membuka keunggulan lebih dulu, tetapi kita mampu membalas melalui Komang Teguh. Nah, berarti dengan komposisi ini juga mungkin STY sudah bisa menemukan ya bahwa di 11 starting line pertama ini sudah ada kecocokan gitu. Dan di babak kedua hampir semua diganti, akhirnya kita kebobolan 2 gol. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan selesai. Dan setelah pertandingan, pelatih Sintayong juga mengatakan ya terkait evaluasi dalam laga uji coba melawan Arab Saudi ini. Ia mengaku bahwa memang lini belakang timnas Indonesia U23 ini bermasalah, karena kita ketahui bahwa pada saat laga uji coba ini timnas Indonesia U23 ini memang mengalami masalah. Beberapa pemain lini belakang kita ada yang tidak bisa ikut. Salah satunya yaitu pemain dari PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga ya, yang beberapa hari menjelang TC, Alfeandra harus menjalani operasi ketiak, sehingga menurut dokter dia tidak bisa ikut bersama rekan-rekannya untuk membela timnas U23 karena harus menjalani pemulihan secara serius. Yang kedua yaitu adalah dari back timnas kita, Justin Hubner, yang katanya memang tidak dilepas oleh klubnya asal Jepang, Keijo Osaka. Namun akhir-akhir kemarin dari ketua PSSI sempat mengatakan bahwa Justin Hubner akan dilepas oleh klubnya Keijo Osaka pada tanggal 17. Namun sampai saat ini kejelasan itu masih belum jelas. Lalu yang ketiga yaitu kita tidak bisa diperkuat oleh Elkan Bagot yang harus sama seperti Alfeandra Dewangga karena mengalami cedera. Elkan Bagot harus menjalani pemulihan bersama klubnya Bristol Rovers. Lalu untuk tambahan pemain nantinya Marcelino Ferdinand yang akan bergabung pada tanggal 8 Senin esok baru bisa bergabung dan baru bisa dilepas oleh klubnya KMSK Denze. Selanjutnya Indonesia akan menjalani laga uji coba satu kali lagi melawan Uni Emirat Arab pada tanggal 8 April Senin besok. Dan dari pelatih Sintayong mengatakan bahwa pada saat uji coba melawan Uni Emirat Arab ini nantinya timnas Indonesia U23 akan menurunkan pemain inti ya pada di awal laga gitu. Lalu nantinya akan diturunkan pemain-pemain lainnya yang bisa diturunkan pada saat laga melawan Uni Emirat Arab. Jadi yang pasti kita doakan semoga persiapan timnas Indonesia menjelang Piala Asia ini lancar dengan berbagai kondisi, terutama di lini belakang kita yang bisa dikatakan pincang. Semoga pelatih dari Sintayong bisa menemukan jalan keluarnya untuk nantinya menghadapi gelaran Piala Asia U23 ini. Dan untuk para netizen, tolong ya, karena ini laga uji coba, jadi ya kita harus tahu bahwa ini laga uji coba untuk meramu, sekali lagi untuk meramu, mencari strategi, mencari komposisi pemain yang layak nantinya pada saat gelaran Piala Asia U23 gitu. Jadi jangan berlaga seperti pelatih karena kita tidak tahu kondisinya seperti apa dan bahwa pertandingan uji coba ini dilaksanakan secara tertutup. Itu ya yang harus dipahami oleh kita selaku pecinta sekaligus penggemar sepak bola Indonesia. Ya kita doakan semoga semua kondisi pemain prima,
bugar dan baik dan siap menjalani laga uji coba kedua menghadapi Uni Emirat Arab dan siap nantinya untuk menghadapi Piala Asia mulai pada tanggal 15 April mendatang. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.